Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supini dengan NIM 23110067. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian pengembangan media dan sumber belajar. Yang ketiga, fungsi dan tujuan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, seberapa krusialkah media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Dengan mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh Ibu Utin Mutia MPD. Pengembangan media dan sumber belajar merujuk pada proses menciptakan dan meningkatkan alat serta bahan yang digunakan untuk mendukung pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan mendukung dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran ini dapat berupa visual, yaitu terdiri dari gambar, diagram, dan juga video. Yang kedua ada audio yang berisi dengan rekaman suara dan podcast. Yang ketiga yaitu interaktif, yaitu aplikasi dan permainan edukatif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran melibatkan langkah-langkah yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yaitu menentukan apa yang dibutuhkan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu desain, yaitu merancang media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu produksi, itu dengan membuat media tersebut. Dan yang keempat adalah evaluasi, yaitu menguji efektivitas media dalam proses pembelajaran. Sumber belajar. Sumber belajar adalah semua bahan yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran yang berisi 4 cangkupan. Yang pertama yaitu ada buku yang berisi teks dan juga referensi. Yang kedua artikel yaitu jurnal dan tulisan akademik. Yang ketiga internet, itu website, video pembelajaran dan juga kursus online. Dan yang keempat adalah lingkungan, yaitu pengalaman langsung yang relevan atau berhubungan dengan materi pembelajaran. Pengembangan sumber belajar mencangkup yang pertama identifikasi sumber, yaitu menentukan sumber yang relevan, yang berhubungan dan bermanfaat. Yang kedua yaitu adaptasi, yaitu mengadaptasi sumber agar sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu integrasi, yaitu mengintegrasikan sumber ke dalam kurikulum pembelajaran. Jadi kesimpulan pengembangan media dan sumber belajar yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga membuatnya lebih menarik, interaktif, dan juga efektif. Proses ini penting untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa agar mendukung pencapaian tujuan dari pendidikan tersebut. Yang kedua yaitu fungsi dan tujuan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran memiliki berbagai fungsi dan tujuan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi media pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk menyampaikan informasi. Media pembelajaran membantu dalam penyampaian informasi dengan cara yang lebih jelas dan menarik, sehingga siswa lebih mudah untuk memahami materi. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan motivasi. Penggunaan media yang menarik dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar karena mereka lebih tertarik pada materi yang disajikan dengan cara yang interaktif. Yang ketiga yaitu dapat memfasilitasi pemahaman konsep. Media visual seperti grafik dan juga diagram dapat membantu siswa memahami konsep yang sulit dengan lebih baik. Yang keempat yaitu mendukung pembelajaran aktif. Media pembelajaran memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, misalnya melalui permainan edukatif atau melakukan simulasi dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu menyesuaikan gaya belajar.
Media yang beragam dapat memenuhi berbagai gaya belajar siswa, baik yang visual, auditory, maupun kinestik. Tujuan media pembelajaran yang pertama dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan utama penggunaan media pembelajaran adalah untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi proses belajar. Yang kedua yaitu mempermudah proses pembelajaran. Media pembelajaran mempermudah guru dalam menjelaskan materi sehingga dapat membantu siswa memahami dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu mendorong kemandirian belajar siswa. Media yang tersedia dapat mendorong siswa untuk belajar secara mandiri sehingga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap proses pembelajaran mereka sendiri. Yang keempat yaitu meningkatkan hasil belajar. Dengan penggunaan media yang tepat, diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat baik dalam aspek pengetahuan maupun keterampilan. Yang kelima yaitu fasilitasi evaluasi. Media pembelajaran juga dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi, sehingga guru dapat menilai pemahaman siswa dengan lebih akurat. Jadi kesimpulan media pembelajaran memainkan peran secara krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Dengan fungsi dan tujuan yang jelas, media ini membantu meningkatkan pengalaman belajar siswa dan mencapai hasil yang lebih baik dalam pendidikan. Soal yang ketiga yaitu seberapa krusialkah peranan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Peran media pembelajaran dalam proses pembelajaran sangat krusial. Ada beberapa alasan mengapa media pembelajaran ini memiliki peranan yang penting. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan pemahaman. Dengan adanya media pembelajaran, membantu menjelaskan konsep yang sulit dengan cara yang lebih visual dan interaktif, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi tersebut. Yang kedua yaitu dapat menarik perhatian siswa. Penggunaan media yang menarik dapat menarik perhatian siswa sehingga membuat mereka lebih terlibat dan fokus selama proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu memfasilitasi berbagai gaya belajar. Setiap siswa pasti memiliki gaya belajar yang berbeda, sehingga adanya media pembelajaran ini yang bervariasi dapat memenuhi kebutuhan siswa yang belajar dengan cara visual, auditory, dan juga kinestik. Yang keempat, dapat mendorong keterlibatan aktif. Media interaktif seperti simulasi atau permainan edukatif dapat mendorong siswa untuk melakukan partisipasi aktif dalam pembelajaran sehingga dapatnya meningkat keterlibatan dan motivasi mereka. Yang kelima yaitu menyediakan sumber informasi yang beragam. Media pembelajaran memberikan akses ke berbagai sumber informasi sehingga membantu siswa mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai topik yang dipelajari. Yang keenam yaitu meningkatkan retensi informasi. Materi yang disampaikan melalui media yang menarik dan bervariasi cenderung lebih mudah diingat sehingga meningkatkan retensi informasi oleh siswa. Yang ketujuh yaitu mendukung evaluasi dan umpan balik. Media pembelajaran juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi, memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang lebih efektif terhadap pemahaman siswa. Jadi kesimpulan, seberapa krusialkah media pembelajaran dalam proses pembelajaran itu sangat krusial karena media pembelajaran bukan hanya alat bantu tetapi juga elemen vital dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan juga menyenangkan. Dengan mengoptimalkan penggunaan media, proses pembelajaran dapat menjadi lebih dinamis dan berhasil mencapai tujuan pendidikan yang ingin diharapkan. Baiklah, itulah tadi ketiga jawaban yang telah saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.